Kemudian seiring dengan maraknya karhutla yang terjadi di Kepulauan Riau maupun di Kalimantan, Skadron 2 juga aktif dalam melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca. Skadron Udara 2 dikenal sebagai skadron udara angkut yang memiliki fungsi dan tugas angkut berat. Di antaranya, mendukung pergeseran pasukan, angkutan logistik, penerjunan pasukan dan logistik, evakuasi medis udara, hingga patroli udara terbatas. Akan tetapi, Skadron Udara 2 memaksimalkan kemampuan armada-armadanya. Salah satunya adalah pemanfaatan kapasitas besar dari pesawat CN-295 milik Skadron Udara 2. Merespon beberapa kejadian bencana alam seperti kebakaran hutan hingga banjir yang melanda ibu kota, bekerja sama dengan BMKG, TNI AU, bersama dengan Skadron Udara 2 melakukan penyamaian awan guna membuat hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca. Teknologi modifikasi cuaca yang sering kita dengar dengan istilah PMC, yaitu merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Skadron Udara 2, khususnya pesawat CN-295 Alpha 2901 dapat digunakan untuk penyemaian garam. Penyemaian garam tersebut berguna untuk menghujankan awan-awan yang berpotensi hujan di suatu daerah tertentu, yang dapat mencegah hujan tersebut masuk ke daratan yang dapat menyebabkan banjir. Untuk teknologi modifikasi cuaca tersebut merupakan kerjasama antara BNPB, BPPT, BMKG, dan TNI AU sendiri. Jadi kita diutus oleh negara untuk melaksanakan pencegahan hujan. Jadi sering kita lihat daerah-daerah yang terjadi banjir, kebakaran hutan maupun kekeringan, dengan teknologi modifikasi cuaca kita bisa dalam kata lain menggeser hujan atau menciptakan hujan dengan bantuan garam yang kita semai dari pesawat. Untuk teknis pelaksanaan TMC tersebut, dari Skadron Udara 2 memiliki pesawat Alpha 2901 yang berkemampuan untuk melaksanakan penyemaian garam. Pesawat tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Satsar 14 untuk dapat melaksanakan penyemaian garam. Untuk teknisnya, garam dimasukkan ke dalam pesawat, dan dalam pesawat tersebut sudah terdapat konsol-konsol yang terdiri dari 8 konsol yang diisi masing-masing dengan kapasitas 2,4 ton. Dengan kemampuan dari pesawat tersebut, memanfaatkan cabin pressure atau cabin bertekanan, sehingga garam tersebut bisa ditekan keluar menggunakan aliran udara dari dalam pesawat melalui cerobong yang terdapat pada bagian belakang pesawat. Walaupun memiliki daya tampung yang sangat besar dan memiliki tugas utama sebagai pesawat angkut, CN-295 secara rutin melakukan patroli di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu juga, berbeda dengan pesawat angkut seperti Hercules ataupun pesawat sipil seperti Boeing, CN-295 memiliki kemampuan untuk melakukan landing dengan lintasan pendek. Dengan kemampuan tersebut, CN-295 mampu untuk mendarat pada landasan yang tidak dapat dijangkau. Jadi, saya sebagai Kepala Seksi Operasi Skadron Udara 2, tugas saya adalah memanage atau menyeting penerbangan-penerbangan yang akan dioperasikan oleh Skadron Udara 2, khususnya penerbangan operasi. Jadi penerbangan operasi di Skadron Udara 2 ini ada yang schedule dan juga yang unschedule. Setiap bulannya kita sudah ada melaksanakan misi khusus. Setiap bulannya kita melaksanakan patroli Selat Malaka dengan menggunakan pesawat CN-295, registrasinya Alpha 2910. Itu kita patroli di Selat Malaka, baik di Batam maupun di Medan, Mas. Jadi kita memastikan kondisi wilayah Selat Malaka itu aman dari adanya perampokan, perompakan, illegal fishing, illegal lodging, dan sebagainya. Kita juga monthly, kita juga ada penerbangan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke
tugasnya mendukung atau mengantar pergeseran pasukan baik yang berjaga di perbatasan maupun juga logistik dan obat-obatan untuk mereka yang berada di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pesawat 295 ini memiliki keunggulan yaitu dapat mendarat di landasan-landasan yang pendek. Pesawat yang seperti Hercules, Boeing yang tidak bisa landing di landasan yang pendek tersebut, kita yang mensuplainya. Jadi itu keunggulan salah satu pesawat CN295 Skadron Udara 2. Selain mendukung penerjunan personel, CN295 juga mendukung penerjunan bekal ulang dari udara atau penerjunan helibox. Penerjunan helibox diperuntukkan untuk mensuplai perbekalan pasukan yang sedang melakukan operasi. Di balik kemampuan pesawat CN295 dalam mengangkut beban yang besar, terdapat peran seorang loadmaster yang menghitung dan memperkirakan muatan yang akan diangkut oleh pesawat. Hal tersebut tidak dapat dilakukan secara asal, melainkan diperlukan perhitungan yang jitu agar beban yang diangkut tidak over dan mengganggu keseimbangan pesawat. Untuk tugas loadmaster sendiri itu ada banyak sebenarnya. Selain kita mengatasi permasalahan tentang muatan-muatan yang dibawa oleh pesawat, kita juga menangani seperti penumpang. Itu kita juga harus tahu berapa penumpang yang sekiranya bisa masuk dalam pesawat dan berapa berat sebuah barang maupun volume dimensinya yang kira-kira muat masuk ke pesawat. Itu kita harus tahu. Itu juga kita yang mengatur. Selanjutnya, selain itu kita juga bikin take off data untuk penerbangan. Sebelum kita take off, kita harus sudah menyiapkan take off datanya yang dimana itu berisikan tentang basic dari pesawat, fuelnya berapa, ada berapa kru di dalam pesawat, equipment yang dibawa oleh pesawat, penumpang, dan barang-barang yang dibawa pesawat itu harus kita data dan kita hitung dan kita serahkan kepada pilotnya untuk dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya kita juga mengatur central of gravity-nya pesawat. Jadi kita harus benar-benar tahu penempatan barang di mana agar pesawat tetap seimbang ketika terbang.